Pusat Tata Surya, episode 41 untuk teman-teman kelas 2. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pagi teman-teman, jumpa lagi dengan kami, Mentari dan Kak Dian. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti sehat dan bersemangat, Kak Dian. Betul kan teman-teman? Bagus. Kalian tahu tidak, Kak Dian dan Mentari sedang apa sekarang? Iya teman-teman, ayo tebak. Aku dan Kak Dian sedang apa ya? Betul teman-teman, aku dan Kak Dian sedang berjemur matahari pagi. Matahari pagi itu bagus untuk tubuh kita teman-teman, karena mengandung vitamin D yang berguna untuk kesehatan tulang dan meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Begitu teman-teman, supaya kita tidak gampang sakit ya Kak Dian. Betul. Oh iya, sekarang hari apa dan tanggal berapa ya? Teman-teman, ayo perhatikan kalender yang ada di dekat kalian. Beritahu Kak Dian sekarang hari apa dan tanggal berapa. Sekarang adalah hari Selasa 2 Maret 2021. Kak Dian, kita akan belajar apa hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang matahari sebagai pusat tata surya. Setiap hari, bumi dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari juga berfungsi sebagai pengatur cuaca dan iklim. Iklim dan cuaca yang berbeda mengakibatkan kehidupan di bumi beraneka ragam. Wah, menarik ya teman-teman. Kalian pasti tidak sabar untuk memulai pelajaran hari ini kan? Mentari, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita. Ayo kita berdoa teman-teman. Siap? Siap Kak Dian. Ayo teman-teman. Pertama-tama, kita berlima lagi ya teman-teman. Kita akan membaca 5 kosakata baru untuk minggu ini. Dibacanya pelan-pelan saja ya. Ayo. Pada. Jadi. Dalam. Hanya. Sekarang coba kita acak ya teman-teman. Jadi. Ayo. Dalam. Pada. Hanya. Kita belajarnya di dalam rumah saja ya teman-teman. Di luar panas. Iya teman-teman,
Matahari sudah mulai bersinar terik. Betul teman-teman. Sekarang kita akan menyimak cerita yang dibacakan oleh kalian ya. Teman-teman, simak baik-baik ya. Kak, kemana perginya matahari ketika malam tiba? Kak, aku ingin tahu. Apa yang ingin kamu ketahui? Dik, apa yang ingin kamu ketahui? Aku heran, aku bertanya-tanya. Kemana perginya matahari ketika malam tiba? Kemana menurutmu, Dik? Kemana menurutmu? Aku pikir. Katakan padaku, Dik. Apa yang kamu pikir? Aku pikir mungkin ada hantu. Hantu hitam dari kegelapan yang mengerikan yang menyantap matahari setiap malam sebagai makan malamnya. Lihatlah bagaimana langit yang biru saat matahari terbenam, ternoda merah oleh darahnya. Tetapi matahari agung pemberani yang berkilau keemasan, dia bertarung melawan hantu kegelapan sepanjang malam, setiap malam. Dan pada pagi hari, dia utuh lagi dan kembali berkuasa. Menurutku kesanalah matahari pergi setiap malam, ke dalam mulut raksasa setelah pertempuran yang dahsyat. Aku pintar kan, Kak? Kau pintar, Dik. Kau sungguh pintar. Tapi dalam buku-buku yang aku baca tidak seperti itu. Lalu, bagaimana menurut buku-buku itu, Kak? Bagaimana menurutmu, Dik? Bagaimana menurutmu? Menurut aku, katakan padaku, Dik. Apa pendapatmu? Mungkin sewaktu malam hari di bumi, jauh di kedalaman samudra, adalah hari yang indah dan cerah. Dan para putri duyung keluar menari dari gua mereka di bawah laut untuk bersendau gurau dengan para hiu. Kita menyaksikannya sendiri pada musim panas yang lalu di Mumbai. Ingatkah bagaimana matahari melepaskan diri dari langit ketika senja tiba dan menyelinap tanpa suara ke dalam laut? Menurutku, kesanalah matahari pergi setiap malam untuk membanjiri bawah laut dengan kilauan cahaya keemasan. Aku pintar kan, Kak? Kau pintar, Dik. Kau sungguh pintar. Tapi dalam buku-buku yang aku baca tidak seperti itu. Lalu, bagaimana menurut buku-buku itu, Kak? Menurutmu apa, Dik? Menurutmu apa? Menurutku. Katakan padaku, Dik. Bagaimana menurutmu? Aku pikir mungkin saja tidak ada misteri. Mungkin saja matahari seperti seorang ayah yang pulang kelelahan setiap malam setelah sepanjang hari bekerja. Dan istrinya seperti ibu, mengurusnya, menyuruh anak-anak untuk tidak ribut, menyelimutinya dengan selimut malam berbintang, dan berharap dengkurannya tidak membuat terjaga sepanjang malam. Dan setiap pagi, sang matahari melepaskan selimut bintangnya, mengecat merah langit fajar dengan matanya yang masih mengantuk, dan kembali bekerja. Menurutku, kesanalah matahari pergi setiap malam, pulang ke tempat tidurnya sampai terang. Aku pintar kan, Kak? Kau pintar, Dik. Kau sungguh pintar. Tapi dalam buku-buku yang aku baca tidak seperti itu. Lalu bagaimana menurut buku-buku itu, Kak? Kemarilah, Dik. Aku akan menceritakan apa yang mereka katakan.
Mereka bilang, "Katakan padaku, Kak, apa yang mereka katakan?" Menurut buku-buku itu, bumi seperti sebuah bola yang mengitari matahari, berputar-putar seperti gasing merah yang ibu belikan untukmu dari pasar. Hanya saja lebih lambat. Dan mereka bilang, setiap putaran bumi lamanya adalah sehari dan semalam. Aku bertanya tentang matahari, Kak. Aku bertanya tentang matahari. Sabar, Dik. Aku akan menjelaskannya. Ketika bagian bumi yang kita tinggali menghadap ke matahari, kita mengalami siang. Ketika membelakangi matahari, kita mengalami malam. Itulah kemana matahari pergi pada malam hari, untuk melimpahkan cahaya agungnya pada bagian bumi yang lainnya. Benarkah, Kak? Benarkah? Aku tidak tahu, Dik. Aku tidak tahu. Tetapi di semua buku yang telah aku baca, seperti itulah kata mereka. Wah, ceritanya bagus ya teman-teman. Kita jadi tahu kemana perginya matahari saat malam tiba. Jadi setiap malam matahari akan pergi ke dalam mulut raksasa. Bukan, Mentari. Salah. Oh, salah ya? Lalu kemana ya perginya matahari saat malam tiba? Kata cerita tadi, matahari tidak kemana-mana, Mentari. Tapi bumi yang berputar mengelilingi matahari. Ketika bagian bumi yang kita tinggali menghadap matahari, kita mengalami siang. Ketika membelakangi matahari, kita mengalami malam. Jadi matahari tidak kemana-mana, tapi bumi yang berputar ya teman-teman. Malam adalah ketika bagian bumi yang kita tinggali sedang membelakangi matahari. Hebat! Sekarang kita istirahat dulu ya. Baik, Kak Dian. Istirahatnya sudah ya teman-teman. Sekarang kita belajar lagi. Mentari, menurutmu berapa perkiraan hasil dari 85 ditambah 195 ditambah 395? Menurut perkiraanku sepertinya 500, Kak Dian. Masuk akal tidak ya? Bagaimana menurut teman-teman di rumah? Apakah jawaban Mentari masuk akal? Ternyata jawabanmu tidak masuk akal, Mentari. Kenapa begitu, Kak? Coba perhatikan penjelasan Kak Dian ya. Angka 395 mendekati 400. Angka 195 mendekati 200. Kalau 400 dan 200 dijumlahkan, hasilnya 600. Itu saja sudah melebihi 500. Iya ya, Kak. 85 mendekati 90. Total hasil perkiraannya 690. Wah, sangat tidak masuk akal, Kak. Iya, betul sekali. Oh iya, Mentari, coba lihat poster ini. Kamu tahu poster apa ini? Poster Tata Surya, Kak Dian. Betul. Matahari merupakan pusat tata surya yang dikelilingi benda-benda langit seperti planet. Coba kamu hitung, ada berapa planet yang berputar mengelilingi matahari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Betul, 8 planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jarak antara planet ini ke matahari pasti jauh sekali ya Kak Dian? Iya, jarak antara planet-planet ini ke matahari mencapai jutaan kilometer. Jarak matahari ke Merkurius adalah 58 juta kilometer atau dalam satuan meter berarti 58.000 juta meter. Kalau jarak dari matahari ke bumi berapa Kak Dian? Jarak dari matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer. Dalam satuan meter berarti 150.000 juta meter ya Kak Dian? Tepat sekali, pintar kamu. Penulisan satuan meter yang sudah mencapai ribuan, misalnya 1000 meter, dapat disederhanakan menjadi 1 kilometer, sehingga hubungan antara satuan meter dengan kilometer adalah 1 kilometer, sama dengan 1000 meter. Atau sebaliknya, 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Betul kan Kak Dian? Betul sekali. Pintar kamu Mentari. Sekarang aku sudah siap untuk latihan Kak Dian. Teman-teman di rumah udah siap belum? Pasti sudah siap juga Kak Dian. Pertanyaan pertama. Jarak rumah Feby ke rumah Rini adalah 3 km. Berapakah jarak rumah Feby ke rumah Rini dalam satuan meter? Aku tahu Kak Dian. 3 kilometer sama dengan 3.000 meter Kak Dian. Betul. Pertanyaan kedua. Joni berlari sejauh 7.000 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Joni? 7.000 meter itu sama dengan 7 kilometer. Bener kan Kak Dian? Wah, benar lagi. Sekarang, pertanyaan terakhir. Jarak rumah ke kantor ayah sejauh 8 km. Berapa meter jarak yang harus ditempuh ayah setiap pergi ke kantor? Berapa ya teman-teman? 8.000 meter. Benar tidak Kak? Benar. Agar semakin paham, jangan lupa kerjakan soal yang lainnya di buku latihan ya. Sekarang, coba jawab pertanyaan ini dengan cepat dan tepat ya. Siap Kak. Mulai ya. 5.000 meter sama dengan berapa kilometer? 5 kilometer. 8 kilometer sama dengan berapa meter? 8.000 meter. Berapa meter sama dengan 6 kilometer? 6.000 meter. Wah, cepat sekali kalian menjawab. 2 soal lagi ya. 12 kilometer sama dengan berapa meter? 12.000 meter bukan ya? Betul. Terakhir ya, 7.000 meter sama dengan berapa kilometer? Kita jawab sama-sama dengan keras ya teman-teman. 7 kilometer. Wah, Kak Dian bangga sekali. Mentari dan teman-teman cepat sekali belajarnya. Terima kasih Kak. Ini karena Kak Dian sabar sekali mengajari kami. Sama-sama Mentari. Teman-teman, jangan lupa untuk rajin latihan di rumah ya, agar semakin paham. Selamat pagi teman-teman, apa kabar?
Jumpa lagi dengan aku, Surya. Aku mau mengingatkan kalian tentang proyek akhir minggu kita. Kalian tidak lupa kan? Bagus. Proyek akhir minggu kita adalah membuat poster manfaat matahari bagi makhluk hidup di bumi. Contohnya seperti ini. Oh iya, alat-alatnya sudah kalian siapkan belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Buat kalian yang sudah siapkan alat-alatnya, hebat. Bagi yang belum, ayo disiapkan teman-teman. Nah, hari ini aku akan menggambar matahari. Aku gambar dulu ya teman-teman. Seperti ini gambar aku. Bagus kan teman-teman? Jangan lupa diwarnai juga ya. Jangan salah, matahari itu berwarna kuning. Besok kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Sampai jumpa. Teman-teman, pelajaran hari ini menyenangkan ya. Sudah belajar apa saja kita hari ini, Mentari? Hari ini kita sudah belajar tentang matahari sebagai tata surya. Baca 5 kata dan menyimak cerita berjudul Kak, kemana perginya matahari saat malam hari? Betul, Mentari. Lalu, apalagi yang sudah kita pelajari? Aku ingat, kita belajar memperkirakan hasil penjumlahan 3 bilangan, puluhan, dan ratusan. Kita juga sudah belajar nama-nama planet ya. Iya, sambil belajar nama-nama planet, kita juga belajar dan latihan menjawab soal tentang satuan meter dan kilometer. 1 kilometer sama dengan berapa meter ya, Mentari? Ayo, berapa teman-teman? Benar, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kita sudahi dulu pelajaran hari ini ya teman-teman. Besok kita jumpa lagi teman-teman. Sampai besok teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3